Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabar? Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar di rumah. Baik adik-adik, kali ini kita akan belajar melakukan penjumlahan bilangan pecahan berpenyebut tidak sama. Baik adik-adik, pecahan terdiri atas dua bilangan, yaitu ada pembilang dan ada penyebut. Angka yang di atas disebut sebagai pembilang dan angka yang di bawah disebut sebagai penyebut. 2/3. Angka 2 adalah pembilang dan angka 3 adalah penyebut. Pada operasi penjumlahan, apabila penyebutnya sama, pembilang harus dijumlahkan terlebih dahulu. Dan apabila penyebutnya berbeda, maka harus disamakan penyebutnya dengan dua metode. Kita bisa menggunakan salah satu metode. Metode yang pertama yaitu perkalian menyilang. Kemudian metode yang kedua yaitu metode KPK. Tentu adik-adik sudah belajar sebelumnya di kelas 4 SD atau MI tentang metode KPK ini, bukan? Ayo kita lanjutkan dengan menjumlahkan pecahan. Yang pertama, kita akan menjumlahkan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Contohnya 1/4 ditambah 1/5 adalah, bagaimana caranya? Yang pertama, kita bisa menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, kemudian mencari KPK dari penyebutnya masing-masing. Kelipatan 4 adalah 4, 8, 12, 16, dan 20 serta seterusnya. Kemudian kelipatan 5 adalah 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Berarti KPK dari 4 dan 5 adalah 20. Nah, karena kita tadi sudah mendapatkan KPK dari bilangan tadi, maka kita akan langsung menjumlahkannya. 1/4 ditambah 1/5 sama dengan, tadi kita sudah mendapatkan KPK dari masing-masing penyebut yaitu 20. Kita tulis di sini 20. Kemudian di sini juga 20. Lalu bagaimana kita mengisi pembilangnya? 1/4 sama-sama dikali dengan 5, karena 4 dikali 5 yaitu 20 dan 5 dikali 4 20 juga. 4 dikali 5 sama dengan 20, 1 dikali 5 sama dengan 5, dan 5 dikali 4 sama dengan 20, 1 dikali 4 sama dengan 4. 5 dan 4 kita jumlahkan, akan mendapatkan hasilnya 5 ditambah 4 sama dengan 9. Karena di bawah sudah sama penyebutnya, maka langsung saja kita tulis dengan angka 20. Berarti hasilnya adalah 9/20. Kemudian yang kedua, kita akan menjumlahkan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Contohnya 1/2 ditambah 1/3. Bagaimana caranya? Terlebih dahulu kita ubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kemudian penyebut dari dua pecahan tersebut kita samakan. 1/2 ditambah 1/3 sama dengan 1/2 ditambah 3 kali 1 mendapatkan hasil 3. Kemudian 3 ditambah 1 sama dengan 4. Berarti pecahan biasanya mendapatkan hasil 4/3. Setelah dua pecahan tersebut menjadi pecahan biasa, kemudian kita akan menentukan KPK dari masing-masing pecahan tersebut. KPK dari 2 dan 3
mendapatkan hasil 6. Baik, kita akan langsung menjumlahkannya. 1/2, bagaimana caranya bisa mendapatkan 6 nantinya? Berarti kita harus mengalikannya dengan 3/3. Kemudian 4/3, bagaimana hasilnya mendapatkan penyebut 6? Maka kita kalikan dengan 2/2. 1 dikali 3 sama mendapatkan 3. 2 kali 3 mendapatkan 6. Kemudian 4 dikali 2 mendapatkan 8. 3 kali 2 mendapatkan 6. Kita sudah mendapatkan hasil kasarnya 3. Kemudian 3/6 kita tambahkan dengan 8/6. 3 ditambah 8 sama dengan 11. Dan karena penyebutnya sudah sama, maka langsung saja kita tulis 6. Jadi hasilnya 11/6. Karena pembilang lebih besar daripada penyebut, maka kita harus menjadikannya menjadi pecahan campuran. Jadi 11/6 mendapatkan hasil 1/5/6. Kemudian yang ketiga, kita akan menjumlahkan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Contohnya 1/2/3 ditambah 1/2/5. Bagaimana caranya? Seperti biasa, kita harus mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa terlebih dahulu, kemudian menyamakan penyebutnya dan menjumlahkannya. 1/2/3 ditambah 1/2/5 akan mendapatkan hasil pecahan biasa 5/3 ditambah 7/5. Kemudian kita akan menyamakan penyebutnya. KPK dari 3 dan 5 adalah 15. Kemudian kita akan mengalikannya dengan penyebut dan pembilang yang sama. 5/3 dikali 5/5 dan 7/5 dikali 3/3. Nanti kita akan mendapatkan penyebutnya sama-sama 15. 5 dikali 5 mendapatkan 25. 3 dikali 5 mendapatkan 15. 7 dikali 3 mendapatkan hasil 21. 5 dikali 3 mendapatkan hasil 15. Karena penyebutnya sudah sama, maka kita akan langsung menjumlahkan pembilangnya. 25 ditambah 21 sama dengan 46 dan 15. Di sini sudah sama penyebutnya, maka langsung kita tulis 15. Jadi hasilnya 46/15. Karena pembilang masih besar dibanding penyebut, maka kita akan menyederhanakannya dengan pecahan campuran, menjadikannya pecahan campuran. Kita akan mendapatkan hasil 31/15. Adik-adik, kita juga bisa menggunakan cara yang kedua untuk menjumlahkan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Caranya yaitu 1/2/3 ditambah 1/2/5. Kita sisipkan 1 ditambah 1 terlebih dahulu, kemudian pecahan biasa kita letakkan di dalam kurung. Lalu kemudian kita jumlahkan 1 ditambah 1 menghasilkan 2. Kemudian pecahan ini kita samakan penyebutnya yang akan menghasilkan 10/15 ditambah 6/15. Setelah itu kita jumlahkan yang akan menghasilkan 2 ditambah 16/15. Lalu kemudian karena pecahan biasa di sini masih besar pembilang dibanding penyebut, maka kita akan menjadikannya pecahan campuran terlebih dahulu yang akan menghasilkan 1/5. Lalu kemudian kita jumlahkan 2 ditambah 1/5 akan menghasilkan 3/15. Hasilnya sama dengan yang cara pertama tadi. Tinggal adik-adik nanti memilih memakai cara yang seperti apa. Yang penting memudahkan adik-adik untuk tetap belajar mengenai pecahan. Oke? Nah, adik-adik, demikianlah penjelasan kakak mengenai penjumlahan pecahan berpenyebut tidak sama. Apabila masih ada pertanyaan dan adik-adik masih bingung, adik-adik bisa langsung tanya di kolom komentar di bawah ini. Oke?
pesan kakak, tetap semangat belajar di rumah dan jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.